Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nine Puzzles? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan 2 episode terakhir ya. Petugas medis pun langsung memasuki ruangan Kwon, tapi sayang sekali Kwon telah tiada. Melihat kejadian ini di depan matanya sendiri, tentu membuat Han Sem sangat kesal. Kali ini dia lagi-lagi gagal melihat wajah pelakunya. Keesokan harinya di kantor polisi, forensik memberitahu tim kalau Kwon kehilangan nyawanya karena keracunan. Ada orang yang menukar obat di infusnya dengan racun, dan kemungkinannya adalah pelaku menyamar sebagai staf medis untuk melakukan aksinya tersebut. Dan menurut Han Sem, pelakunya adalah orang yang bekerja di dunia medis. Sedangkan Ena, dia mendatangi klinik dan hendak bertemu dengan Dr. Huang. Tapi admin mengatakan kalau Dr. Huang lagi nggak ada di tempat. Tanpa basa-basi, Ena pun langsung nerobos aja masuk ke ruangan Dr. Huang. Di sana, Ena mengambil sebuah kunci gitu yang ada di meja kerja Dr. Huang. Malam itu di kantor polisi, Han Sem mendapatkan telepon dari seorang pria. Ternyata pria itu adalah Dr. Huang yang menelepon dari telepon umum. Dia tidak memperkenalkan dirinya. Dia hanya bertanya, kenapa kalian pikir yang mengirim puzzle itu adalah pelakunya? Setelah menanyakan hal itu, Dr. Huang pun menutup teleponnya. Karena hal ini, tim polisi langsung gercep ke lokasi telepon umum tersebut. Tapi Dr. Huang udah nggak ada di sana. Choi San pun segera pergi untuk mengamankan CCTV. Untungnya, Han Sem melihat ada satu mobil yang sepertinya sudah terparkir dari lama. Jadi Han Sem meminta rekaman kamera dashboard mobil tersebut. Dari rekaman itu, terlihat jelas kalau itu adalah Dr. Huang. Di sisi lain, Ena mendatangi sebuah rumah. Sepertinya itu adalah rumah Dr. Huang. Ena mencoba membuka pintu rumah itu dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah Ena ambil. Di dalam rumah, Ena melihat lukisan yang dibuat oleh Dr. Huang. Semua lukisan Dr. Huang diberi tanda huruf H. Dan Ena menemukan kalau di kepingan puzzle juga ada inisial huruf H. Pada saat yang sama, Han Sem menelepon Ena dan mengungkapkan kalau Dr. Huang sepertinya tahu siapa pelakunya. Itu karena Dr. Huang yang membuat puzzle tersebut. Tapi Ena berasumsi kalau Dr. Huang bukanlah pelakunya dan mengklaim kalau Dr. Huang hanya si pembuat gambar di puzzle-puzzle itu aja. Apalagi setelah Ena melihat rumah Dr. Huang. Dia makin merasa kalau rumah itu bukanlah rumah seorang pembunuh berantai. Setelah selesai berbicara dengan Han Sem, Ena melihat sebuah foto di rumah Dr. Huang. Itu adalah foto Dr. Huang yang sedang bersama Dr. Lee. Saat itulah Ena menyadari kalau pembunuh berantainya adalah Dr. Lee. Ena lalu keluar dari rumah Dr. Huang dan pergi ke rumah di sebelahnya, yang adalah rumah Dr. Lee. Pintu rumah Dr. Lee terbuka, dan Ena tanpa ragu memasuki rumah itu. Nah, baru nih, di dalam rumah itu terlihat super aneh banget. Selain berantakan, banyak mainan anak kecil yang menumpuk di sepanjang koridor rumah. Ada boneka bayi, hiasan lampu, balon-balon, dan ada sebuah amplop kuning di atas kasur. Tentu saja, amplop itu berisi kepingan puzzle lagi. Ternyata, kepribadian orang bisa dilihat dari rumahnya ya. Di sisi lain, Han Sem menginterogasi Dr. Huang. Dr. Huang mengakui kalau memang dirinya membantu Dr. Lee untuk menggambar kepingan puzzle itu. Tapi Dr. Huang masih yakin kalau bukan Dr. Lee lah pelakunya. Di saat yang sama, seluruh tim polisi menuju ke rumah Dr. Lee. Mereka juga berusaha untuk menemukan keberadaan Dr. Lee lewat CCTV. Tapi sampai keesokan paginya pun, tim belum bisa menemukan Dr. Lee. Di saat kekacauan masih berlangsung, Dong-su mendapatkan telepon yang menginfokan kalau anggota Dewan Kim telah menghilang. Yang berarti, anggota Dewan Kim adalah korban Dr. Lee selanjutnya. Setelah ini, Ena dan Han Sem kembali mendatangi Dr. Huang di ruang interogasi. Ena menanyakan apakah Dr. Huang benar-benar nggak tahu rencana Dr. Lee. Dr. Huang menjawab kalau dia beneran nggak tahu. Dia dan Dr. Lee murni hanya bertemanan. Dr. Huang juga akhirnya mengakui kalau dirinya adalah seorang pelangi, yaitu penyuka sesama lelaki. Dan hanya Dr. Lee yang mengetahui rahasia ini. Jadi Dr. Huang dan Dr. Lee benar-benar nggak ada hubungan romansa. Intinya, Dr. Huang tuh benar-benar nggak tahu apapun tentang Dr. Lee. Dia murni hanya membantu Dr. Lee dalam membuat gambar di kepingan puzzle. Tapi Dr. Huang mengatakan kalau Sersan Nam yang berkonsultasi dengan Dr. Huang pernah satu SMP dengan Dr. Lee. Mendengar itu, Ena langsung mendatangi Sersan Nam dan menanyakan tentang gimana Dr. Lee dulu waktu di sekolah. Sersan Nam mengatakan kalau Dr. Lee adalah seorang yang pendiam. Tapi suatu hari saat semua murid pergi karya wisata, Sersan Nam dan Dr. Lee nggak pergi. Jadi saat itulah Sersan Nam mencoba berbicara dengan Dr. Lee. Dr. Lee mengaku kalau dia nggak suka pergi ke taman hiburan.
karena ibu Dr. Lee meninggalkan Dr. Lee di taman hiburan pada saat Dr. Lee berumur 7 tahun. Sejak saat itulah Dr. Lee tumbuh di panti asuhan. Setelah mendengar cerita dari Sesanam, Hansem segera pergi menemui teman Jungho di panti asuhan. Menanyakan lagi siapa sebenarnya yang ingin Jungho cari. Pria itu mengatakan kalau Jungho ingin mencari putri dari seorang wanita yang dulunya adalah pengelola kedai Sojin. Jungho pernah bekerja di kedai itu. Lokasi kedai itu di pasar Sidonghwa 20 tahun lalu. Tapi tempat itu sudah dihancurkan dan dibangun apartemen The One City. Kita lalu kembali ke 20 tahun lalu, saat pasar Sidonghwa hendak dihancurkan untuk pembangunan ulang. Kala itu, Myung memujuk ibunya Dr. Lee agar ibu Dr. Lee mau melepaskan kedainya. Tapi ibu Dr. Lee ngekeh nggak mau melepaskan kedainya. Ibu Dr. Lee tidak ingin menjual kedainya, karena dia berpikir putrinya yang hilang bisa mencarinya di kedai itu. Nah, karena Myung nggak berhasil meyakinkan ibunya Dr. Lee untuk menjual kedainya, Yunsu jadi marah-marah kepada Kang. Hal ini memaksa Kang untuk berbuat nekat. Malam itu, Kang beserta antek-anteknya melakukan perbuatan ilegal. Mereka memporak-porandakan wilayah tersebut, dan bahkan membakarnya. Jungho yang masih bekerja di kedai Sojin pun dipukuli habis-habisan. Bahkan, Kang menyuap para polisi agar membiarkan Kang beserta antek-anteknya menghancurkan wilayah tersebut. Dalam prosesnya, ibunya Dr. Lee pun kehilangan nyawanya. Setelah kejadian gila itu, orang-orang terkait mulai menyusun strategi untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari Yunsu, Choljin, Donghun yang adalah paman Ena, anggota Dewan Kim dan Kwon. Bahkan Lee Gang-yun juga ikut serta dalam menuliskan artikel palsu, menyatakan kalau kebakaran yang terjadi di pasar Sidonghwa itu adalah ulah dari ibunya Dr. Lee. Kemudian maju ke 10 tahun berikutnya, di mana Jungho sudah bekerja di kepolisian. Dia akhirnya menemukan Dr. Lee, meskipun Dr. Lee pakai nama yang berbeda saat itu. Jungho lalu memberikan buku dan sapu tangan peninggalan ibunya Dr. Lee. Jungho menjelaskan kalau ibu Dr. Lee itu nggak berniat untuk meninggalkan Dr. Lee. Dia bahkan terus mencari Dr. Lee. Namun sekarang, ibu Dr. Lee sudah nggak ada. Berarti dari sinilah semuanya dimulai. Kembali ke saat ini, Ena pulang ke rumahnya, dan Dr. Lee muncul di belakang Ena. Dia mengatakan kalau Ena udah nggak perlu lagi terapi. Wah, gila sih beneran ini orang. Ena tentu sangat kecewa melihat orang yang dikejarnya berdiri di depannya seperti ini. Dr. Lee lalu meminta Ena untuk ikut bersamanya, jika Ena mau menyelamatkan korban terakhir. Ena pun naik ke dalam mobil bersama dengan Dr. Lee. Dan pada saat itu, Hansem menelepon Ena. Dr. Lee langsung membuang ponsel Ena ke jalan. Dalam perjalanan, Dr. Lee meledek Ena, mengatakan kalau dia sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Ena. Pertama kan saat Dr. Lee menghabisi paman Ena, tapi Ena nggak inget kan? Kedua, saat awal Ena menjalani terapi dengan Dr. Lee. Dr. Lee juga mengakui kalau sapu tangan yang diambil oleh Jungho di TKP Yunsu adalah sapu tangan milik ibunya Dr. Lee. Sementara itu, Hansem sampai di rumah Ena. Dia melihat ponsel Ena yang ada di jalan, dan mobil Ena yang menghilang. Langsunglah tim polisi memerintahkan pencarian mobil Ena. Hansem lalu menyadari kalau sepertinya Dr. Lee membawa Ena ke The One City, di mana semuanya berawal. Dan benar aja, Dr. Lee membawa Ena ke The One City. Di sana Ena bertanya, kenapa Dr. Lee harus menghabisi semua orang itu? Emang nggak ada cara lain? Dr. Lee menjawab, kalau nggak ada cara lain untuk membuat mereka semua memohon ampun kepada dirinya. Dr. Lee kemudian memberikan kartu akses masuk ke apartemen Myung, sembari mengatakan kalau Dr. Lee sudah meninggalkan kepingan puzzle lain di dalam apartemen itu. Ena langsung bergegas masuk ke apartemen Myung, dan dia menemukan sebuah puzzle lagi. Bersama dengan itu, Hansem dan petugas polisi sampai di The One City. Saat sedang berjalan menuju apartemen Myung, seseorang terjatuh dari atas apartemen tepat di depan mata Hansem. Dan itu adalah si anggota Dewan Kim. Setelah kejadian mengerikan ini, Hansem dan Ena pun kembali pulang. Dalam perjalanan, Ena dengan sedih mengatakan kalau pamannya telah disuap untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di The One City. Paman Ena bahkan mendapatkan 3 unit apartemen dan menjualnya, lalu membeli rumah mewah yang sekarang Ena tinggali. Ena juga mengatakan kalau orang tua Ena tuh pernah punya 10 kafling di pasar Sidonghwa. Ena bertanya-tanya sebenarnya apa kisah yang terjadi di balik ini semua. Kembali ke markas, Ena dan Hansem mulai menyelidiki siapa korban terakhirnya Dr. Lee. Mereka berharap bisa mencegah pembunuhan yang terus berlanjut ini. Pada saat yang sama, Choi San mengabari Hansem. Jadi setelah Choi San melihat rekaman CCTV jalanan, Choi San menemukan di mana keberadaan Dr. Lee sekarang.
itu adalah rumah duka tempat tubuh Jungho berada. Sehingga malam itu, Hansem pergi ke rumah duka Jungho, sementara Ena pergi ke Dreamland. Saat memeriksa rekaman CCTV di rumah duka, Hansem menemukan kalau Dr. Lee hanya berdiri mematung selama 30 menit di depan rumah duka itu, dan pergi begitu aja. Sedangkan Ena, dia juga tiba di Dreamland dan kembali bertemu dengan Dr. Lee. Dr. Lee sedang duduk di salah satu komedi putar. Ena mengatakan kalau Dr. Lee pengecut karena mengakhiri semua ini begitu aja. Tapi Dr. Lee hanya tersenyum kecut. Dia mengenang tentang bagaimana dulu dirinya beserta ibunya pergi ke Dreamland. Mereka bermain, tertawa dan bahagia bersama. Saat terpisah, Dr. Lee sebenarnya selalu berharap ibunya akan mencarinya. Dan yang paling menyedihkan adalah Dr. Lee nggak datang ke kedai ibunya, karena Dr. Lee nggak ingat lokasi kedai ibunya itu. Mendengar cerita Dr. Lee, Ena pun jadi tersentuh. Dia meminta maaf kepada Dr. Lee, mewakili orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada ibunya Dr. Lee. Ena juga meminta Dr. Lee untuk tetap hidup. Tapi Dr. Lee menegaskan kalau dia bahkan udah muak sama semua orang dan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Hansem juga tiba di lokasi mereka. Hansem menodongkan pisau dan hendak menangkap Dr. Lee. Tapi Dr. Lee segera menyalakan api di komedi putar itu. Sebelum Dr. Lee meninggal, dia berkata, "Kenapa kalian menghabisi manusia hanya demi tempat tinggal?" Akhirnya, Dr. Lee membakar dirinya sendiri di komedi putar itu, meninggalkan Ena dan Hansem yang berdiri mematung menyaksikan tragedi itu. Kita lalu beralih ke beberapa hari ke depan, di mana Ena mengurung dirinya sendiri di kamarnya. Sedangkan Hansem, dia setiap hari berkunjung ke rumah Ena untuk memberikannya kopi. Meskipun begitu, Ena tidak pernah menyentuh kopi itu. Suatu hari, Ena menyerahkan surat pengunduran dirinya. Tapi atasan Ena mengatakan kalau dia akan menunda proses pengunduran diri Ena, mengklaim kalau Ena bisa kembali ke timnya kapan aja. Setelah itu, Ena kembali ke TKP tempat Dr. Lee meninggal. Saat sedang merenung, Hansem mendatangi Ena dan menggodanya, karena akhirnya Ena keluar juga dari guanya. Hansem lalu bertanya tentang pendapat Ena mengenai pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. 3 orang ditemukan kehilangan nyawanya di dalam rumah, dan tim polisi tidak dapat menemukan tersangkanya. Tapi Ena tampaknya tidak berminat untuk terlibat. Suatu hari, Hansem dan timnya ke sebuah TKP, di mana seorang wanita muda telah dihabisi nyawanya. Saat Hansem dan tim forensik sedang berdiskusi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada korban, Ena pun muncul di sana. Dia mulai nyerocos nggak berhenti tentang analisisnya. Dan hal ini membuat Hansem kagum. Tapi nggak sampai di sana. Ena mulai mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, kalau pelakunya ada di sekitaran mereka. Dan kali ini pelakunya mengirimi Ena kepingan puzzle lagi. Tapi kali ini warnanya biru. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Gimana nih? Ada yang bisa nebak sebelumnya kalau Dr. Lee adalah pelakunya? Memupuk kebencian itu seperti meminum racun untuk diri sendiri. Sekarang, apakah ada kepingan puzzle dari wajah orang-orang yang kita benci melintas di pikiran kita? Gak gampang memang menyelesaikan kebencian yang udah terlanjur menumpuk. Tapi kita harus berani untuk pelan-pelan menerima semua luka itu dan berjuang keluar dari sana, meskipun harus berdarah. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton.